Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Ananda Fadila dari mahasiswa reguler 2 jurusan Akuntansi Universitas Mercubuana. Di dalam video ini, saya ingin memberitahu kepada teman-teman bagaimana caranya untuk membuat data sekunder ke dalam Microsoft Excel, membuat data primer ke dalam Microsoft Excel, dan juga mengolah datanya ke dalam SPSS untuk diuji validitas dan juga uji reliabilitas. Selain itu, video ini juga bermaksud untuk memenuhi mata tugas besar 1 mata kuliah Statistik Bisnis dosen pengampu Pak Taufik Akbar. Untuk mau tahu bagaimana caranya, langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi langsung aja kita input atau kita ngebuat data sekunder dari laporan keuangan yang udah saya olah sebenarnya. Di sini saya pakai data variabel yang berjudul pengaruh return on asset, ROA, earning per share, EPS, dan return on equity, ROE terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2018. Di sini saya pakai 7 sampel perusahaan yang dimana setiap perusahaannya itu pakai 5 periode laporan keuangan. Di sini X1 saya ROA, X2 saya EPS, X3 saya ROE, dan Y saya harga saham. Sebelumnya saya sudah menghitung return on asset dari setiap sampel perusahaan per tahunnya, karena untuk mempersingkat waktu juga, jadi nanti kita tinggal pindahkan saja datanya yang sudah saya buat ke dalam tabulasi data sekunder ini. Oke. Ini total ROA yang sudah saya buat, perhitungan return on asset yang sudah saya hitung dengan menggunakan rumus laba bersih dibagi total aktiva. Di sini sudah tertera jelas setiap tahunnya, per tahunnya sudah ada totalnya dan rata-ratanya juga. Laporan nilai-nilai ini, angka-angka ini saya dapatkan di laporan keuangan atau annual report yang bisa kalian temukan atau kita temukan juga di website idx.co.id. Situ sudah banyak laporan-laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang udah go public atau sudah melakukan IPO. Di sini sudah tertera jelas total ROA-nya per perusahaan dan juga per tahunnya. Di sini juga sudah ada earning per share-nya yang saya hitung menggunakan rumus laba bersih dikurang dividen dibagi jumlah rata-rata saham yang beredar. Jumlah saham yang beredar ini saya temukan di laporan keuangan neraca. Kalian juga bisa temukan di situ kalau memang kalian nyari ini. Di sini saya sudah hitung total nilai earning per share-nya per tahunnya dan per perusahaannya. Di sini saya tambahkan harga saham Y saya. Harga saham ini bisa ditemukan di aplikasi-aplikasi sekuritas atau investing atau juga di IDX-nya per tahunnya. Jangan menggunakan saya ambil ini di akhir periode yaitu 31 Desember. Di sini 2014, 2015 sampai dengan 2018 per perusahaannya. Jadi di sini sudah bisa dilihat harga sahamnya dari tahun 2014 sampai 2018. Oke, di sini juga sudah saya hitung juga total return on equity-nya atau ROE-nya dengan menggunakan rumus laba bersih dibagi total ekuitas. Laba bersihnya sama seperti yang ROA tadi, total ekuitasnya agak berbeda. Nah, di sini sudah tertera jelas juga total ROE-nya dan rata-ratanya. Sekarang untuk mempersingkat waktu mungkin kita akan memindahkan data-data yang sudah saya hitung tadi ke dalam tabulasi ini yang nantinya mungkin akan dipergunakan untuk ke SPSS atau aplikasi-aplikasi ngolah data lainnya. Karena di sini saya diberi tugasnya hanya untuk membuat tabulasi data sekunder di Microsoft Excel, jadi saya hanya membuat ini. Oke, langsung aja kita pindahkan total ROA ini ke sheet yang tadi.
Oke, di sini sudah tertata jelas ya, sudah rapi tabulasi data sekunder yang nanti mungkin bisa diolah dari sampel-sampel perusahaan 7 perusahaan ini. Saya sudah menemukan ROA-nya berapa, EPS-nya berapa, ROE-nya berapa, dan harga sahamnya berapa. Berarti sudah selesai juga untuk membuat tabulasi data sekunder yang diinput melalui Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor barang konsumsi. Oke, mungkin selanjutnya saya akan membuat video tentang bagaimana caranya untuk menginput data primer, membuat data primer di Microsoft Excel, lalu mengolahnya ke dalam SPSS untuk diuji uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, untuk selanjutnya sesuai dengan pemberitahuan saya di awal, video selanjutnya itu saya ingin memberitahu bagaimana cara untuk membuat data primer di Microsoft Excel dan juga nanti untuk mengolahnya ke dalam SPSS untuk diuji validitas dan uji reliabilitas. Sebelumnya saya sudah membuat tabulasi data primer sebenarnya, dan juga mohon maaf saya tidak bisa memakai webcam saya karena tiba-tiba error. Di sini saya mendapatkan data-data responden ini yang saya lakukan melalui penyebaran kuesioner yang dibentuk dalam Google Form. Di sini saya memakai judul yang berbeda dari data sekunder saya, yaitu pengaruh fitur, fungsi, dan informasi terhadap tanggapan user Instagram. Ini X1-nya fitur, X2-nya fungsi, X3-nya informasi, dan Y-nya itu tanggapan user Instagram. Di sini saya memakai 30 orang data responden dengan identitas biasa, nama, gender, usia, pekerjaan, dan ada lagi satu lagi rentang waktu berapa lama mereka menggunakan Instagram setiap harinya. Di sini juga ada penilaiannya, angka-angka terhadap pertanyaan yang telah saya buat, totalnya, pertanyaan X2-nya, 3, seterusnya sampai Y. Di sini juga ada penjelasannya, keterangannya, gendernya nomor 1 itu berarti laki-laki, nomor 2 itu berarti perempuan. Untuk usia itu nomor 1 kurang dari 20 tahun, nomor 2 itu 20 sampai 30 tahun. Untuk pekerjaan nomor 1 itu pelajar atau mahasiswa, dan saya bikin dengan nomor 6 yaitu lain-lain. Dan untuk pertanyaannya, untuk jawabannya di angka 1 itu menunjukkan bahwa STS yang berarti sangat tidak setuju. Nomor 2 itu tidak setuju atau TS, nomor 3 bersifat netral atau N, nomor 4 berarti S atau setuju, nomor 5 SS atau sangat setuju. Di sini saya ada bukti kuesionernya, saya sudah membuat juga kuesioner data respondennya yang telah diisi oleh mereka semua. Di X1 saya membuat sekitar 4 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu apakah aplikasi Instagram memiliki fitur yang berguna untuk pekerjaan atau studi saya. Yang kedua, apakah aplikasi Instagram menawarkan fitur yang menarik dan dapat memenuhi keinginan saya dalam bersosial media. Yang ketiga, aplikasi Instagram memiliki fitur yang membuat saya dapat mengenal teman-teman saya dengan lebih baik. Yang keempat, ada pertanyaan aplikasi Instagram memberikan banyak informasi terkini untuk saya. Nah, di sini ada 5 pilihan ya, yang tadi saya sudah jelaskan keterangannya. Nomor 1 sangat tidak setuju, nomor 2 tidak setuju, nomor 3 netral, nomor 4 setuju, dan nomor 5 setuju. Sangat setuju. Mohon maaf. Dan untuk pertanyaan X2 itu ada 3. Yang pertama, saya menggunakan Instagram untuk memposting keseharian saya di akun Instagram saya pribadi. Yang kedua, saya suka berkeluh kesah atau bercerita dengan teman-teman melalui fitur yang ada di aplikasi Instagram. Yang ketiga, saya sering lupa waktu saat bermain Instagram. Balik lagi sama seperti di X1, jawabannya tinggal dipilih poin-poinnya. Dan untuk pertanyaan X3 ada juga Y-nya ya ini. Terhadap tanggapannya ya ini dari poin-poin ini dijawab oleh mereka. Oke, untuk memperjelas mungkin ya, saya sini sudah ada tabel kosong juga di sini. Mungkin
Untuk teman-teman yang bingung gimana sih cara mindahinnya dari kuesioner atau wawancara yang telah teman-teman lakukan, itu gimana caranya mindahin untuk membuat Excelnya. Mungkin di sini saya ingin membantu teman-teman juga. Sebenarnya caranya simple sih. Kalau teman-teman udah punya datanya ini yang di Excel, yang jawaban-jawaban yang telah dijawab oleh responden, teman-teman sebenarnya tinggal mengcopy aja, sama tinggal membuat tabel-tabelnya ini. Mungkin yang teman-teman bingung cara membuat tabelnya mungkin ya. Sini tinggal dibuat aja seperti yang saya lakukan. Mungkin saya akan memindahkan data-data ini ke tabel yang kosong ini. Tabel yang kosong tadi. Tinggal mengkopinya saja, pertama data nama. Sebenarnya bisa langsung semua sih. Kita pakai langsung semua aja. Biar nggak memakan waktu. Saya mohon maaf di sini karena berhubung gender dan usia pekerjaan, rentang waktu dan pertanyaan selanjutnya berbentuk angka, teman-teman tinggal nyesuaiin aja. Di sini sesuai dengan keterangan yang telah saya buat tadi di bawah ini. Kan kalau gender itu satu laki-laki, ya tinggal teman-teman tentuin aja jawaban dia. Kalau laki-laki ya berarti teman-teman bentuk dengan angka nomor seperti ini. Untuk usia juga sama, dan untuk pekerjaan juga, untuk pertanyaan juga, seterusnya. Jadi simpel itu sih sebenarnya untuk mindahin data kuesioner, jawaban-jawaban responden yang telah dibuat oleh orang yang telah teman-teman minta untuk menjawab pertanyaan kuesioner dari teman-teman. Teman-teman kalau pakai Google Form biasanya langsung muncul data seperti ini. Data jawaban-jawaban responden seperti ini yang muncul dia biasanya dalam berbentuk Excel sih, langsung dari Google Form-nya. Jadi tinggal dipindahin aja datanya, dan juga tinggal ditentuin aja jawaban mereka sesuai angkanya berapa, dan juga udah langsung dibuat table data seperti ini. Mungkin selanjutnya ya saya tinggal mengolahnya ke dalam SPSS untuk diuji validitas dan uji reliabilitas. Kalau teman-teman masih ada yang bingung bagaimana caranya untuk membuat Excel ini, teman-teman bisa komen di komen untuk pertanyaan yang teman-teman masih bingungin. Untuk membuat data primer ke dalam Excel, mungkin udah ya. Selanjutnya kita bakal ngolah datanya ke SPSS. Sekarang kita ngolah datanya ke dalam SPSS untuk diuji validitas dan juga uji reliabilitas. Saya udah siapkan SPSS-nya dan juga tempat Excel-nya. Di sini kita ke variable view dulu, kita tulis nama-namanya dulu, karena nanti tinggal gampang untuk mindahin datanya ke data view. Sini teman-teman bisa nulis sesuai dengan datanya teman-teman aja ya, nama-namanya. Karena ini data saya ada X1-nya 3 pertanyaan, jadi saya tulis ini X1.1, X1.2, X1.3, yang terakhir total X1. Selanjutnya seperti itu. Sampai variabel dependennya teman-teman ya, sampai Y kalau ada.
Nah, di sini saya udah menginput nama-namanya. Di sini ada banyak kolom, ada type, ada width, ada decimal, labels, values, missing, column, line, measure, sama row. Di sini type-nya nggak usah diganti, weight-nya juga karena ini ukuran dari kolomnya. Desimalnya kita ganti menjadi 0 semua karena saya memakai satu angka doang, nggak ada dua angka di belakang koma. Ya, kalau udah di sini nggak ada yang perlu diganti lagi. Di sini paling diganti di bagian measure karena data saya data primer yang menggunakan skala liter yaitu 1 sampai 5 yang tadi sangat tidak setuju, setuju gitu-gitu. Karena itu bertingkat saya memakai ordinal. Ganti semuanya measure ke ordinal. Karena biasanya jika menggunakan skala liter itu kan skala bertingkat. Nah, di measure ini kita ganti menjadi ordinal, roll-nya nggak usah diganti, tetap input. Di sini kita udah naro-naro namanya, udah nginput namanya, dan udah ngubah-ngubah, udah nyeting-nyeting ininya. Sekarang waktunya kita kembali ke data view. Di sini udah terganti semua dan masih terlihat kosong. Sekarang kita ke Excel-nya, kita copy data-datanya yang tadi. Klik kanan aja salin atau ctrl C juga bisa. Kita taruh aja langsung datanya. Oke, di sini data-datanya udah berhasil input semua. Sekarang kita waktunya buat uji validitas dan juga reliabilitas. Yang pertama kita uji validitas dulu. Langsung klik analyze, kita ke correlate, bivariate. Terus ini jangan lupa analyze, correlate, bivariate. Di sini kita pindahin aja semuanya ke variabel. Untuk simpelnya kita langsung kontrol A aja biar semuanya langsung masuk. Udah. Di sini kita udah pindahin, pastiin option teman-teman jangan ada yang ke checklist ini dua di statistiknya. Cukup missing value-nya exclude cache pair waste. Cukup ini aja. Ini yang ke isi. Selanjutnya kita continue, di style juga pastiin jangan sampai ada yang keisi di sini. Kalau udah kita cancel, ke bootstrap jangan sampai perform bootstrappingnya juga ke checklist. Kita nggak pakai itu. Kalau udah di sini correlation coefficient percent benar, test of significant to tail dan flag significant di checklist juga. Langsung aja kita oke. Nah, di sini udah ada correlation data-data kita, data-data saya yang tadi. Di sini dalam pengujian validitasnya saya biasanya pakai dua cara sih, ada dua cara. Yang pertama dari significant to tail, yang kedua ada percent correlation. Kalau significant to tail itu nilai yang dari totalnya ini harus kurang dari 0,05. Ada yang menyebutnya juga bisa lebih dari 0,3, ya banyak-banyak preferensinya sih. Tapi saya lebih ke 0, kurang dari 0,05. Dan pastiin juga buat teman-teman data responden itu sesuai di input semua. Kita bisa lihat di N ini data respondennya 30, kita lihat di data kita tadi benar nggak 30? Oh, benar. Sama 30 data yang udah masuk. Sekarang kita lihat kalau dari signifikan to tail harus kurang dari 0,5. Kita lihat dari kolom yang ini. Dari totalnya ini kita lihat yang kedua. Di sini terlihat jelas data-data saya kurang dari 0,5, 0,05, kurang dari 0,05, di sini malah 0. Di sini ada yang lebih dari 0,05. Berarti datanya belum valid mungkin. Di sini juga kurang dari 0,05, di sini kurang dari 0,5. Dan seterusnya begitu bisa dicek sama teman-teman. Di sini juga total X2-nya 0,05, 0,05 sampai total X3 dan juga sampai total Y.
Kalau sudah seperti ini, berarti data kita bisa dikatakan valid melalui signifikansi to tail. Yang kedua itu ada caranya melalui percent correlation, di mana ada perhitungannya R hitung lebih besar daripada R tabel. Dari mana sih kita dapat R hitung? Kita bisa lihat dari tabel total X ini. Yang pertama dari percent correlation yang berangka 572. Nih, 0,572, 0,524, 0,721. Terus gimana caranya ngebandingin R hitung sama R tabel? R tabelnya kita dapat dari mana? R tabelnya di sini saya udah download. Teman-teman juga bisa download di Google, cari aja tabel nilai R produk momen. Di sini kita pakai yang 5% atau 0,5. Di sini cari sesuai data responden teman-teman, karena data responden saya 30 tadi, berarti tabel taraf signifikannya 0,361. Ini R tabelnya. R tabel yang kita dapat dari tabel nilai R produk momen 0,361. Berarti kita balik lagi ke sini. Di sini kita lihat percent correlation-nya ini R hitung 0,572. Berarti otomatis nilai ini lebih besar daripada R tabel yang tadi 0,361. Seterusnya 0,524, 0,721, 0,427, 0,577, 0,545, begitupun seterusnya bisa dicek saja sama teman-teman sendiri. Di sini juga 0,616, di sini 0,545, di sini 0,725. Berarti data kita bisa dikatakan valid melalui perhitungan percent correlation dari R hitung lebih besar daripada R tabel. Begitu teman-teman. Dan juga sekarang berarti data kita sudah bisa dikatakan valid. Sekarang waktunya kita untuk uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, kembali ke data view ini. Data view, kita ke analyze, kita ke scale, terus kita ke reliability analysis. Nah, jangan lupa analyze, scale, reliability analysis. Langsung aja kita klik. Dan jangan lupa di sini teman-teman beda sama yang tadi. Kalau tadi mungkin dimasukin ke semua, dipindahin semua yang dari kiri ke kanan. Sekarang kita pindahinnya cuma totalnya nggak dimasukin. Totalnya nggak masuk ke dalam kolom yang kanan ini. Kita pindahin yang pertanyaan-pertanyaan ini aja. Totalnya nggak dimasukin. Pastiin di statistik ini kita contek correlation, covariance, sama scale if item delete. Yang lainnya nggak usah, diemin aja. Cukup 3 ini aja. Correlation, covariance, dan scale if item delete. Langsung kita continue. Di sini modelnya alpha, scalable dikosongin, langsung kita oke. Nah, di sini sudah jelas. Yang pertama kita lihat cache processing summary-nya. Data kita masuk semua nggak 30? Kalau kurang dari 30 berarti data kita nggak valid atau nggak terinput di dalam SPSS ini. Nah, di sini 30, N-nya 30 berarti data saya terinput semua dan terbukti valid gitu. Dan juga pernyataan kedua yang bisa kita nilai ini reliability statistik itu dilihat dari current coverage alpha. Current coverage alpha saya itu 0,830. Yang saya tahu di buku Profesor Imam Ghazali itu ada kutipan dari Numeli yang menyatakan bahwa current coverage alpha itu minimal sebesar 0,7 untuk bisa dikatakan data reliable. Itu seingat saya sih, tapi kayak dan beberapa saya sempat baca di Google juga ya emang seperti itu. Di sini data saya 0,830, berarti dari data uji validitas tadi dan juga uji reliabilitas, data saya termasuk data yang valid dan juga reliable. Sebenarnya seperti itu aja simpelnya teman-teman untuk mengetahui bagaimana sih untuk uji data validitas dan juga uji reliabilitas. Berarti video untuk tutorial bagaimana caranya input data sekunder ke Microsoft Excel, lalu input data primer ke Microsoft Excel dari bentuk kuesioner, dan juga memindahkan data yang dari Microsoft Excel tadi ke dalam SPSS untuk diolah uji validitas dan uji reliabilitas sudah selesai. Bila teman-teman masih ada yang bingung, bisa ditanyakan aja di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin saya jawab bila saya tahu gitu loh.
Terima kasih untuk teman-teman juga. Jangan lupa di like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.